Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara aktivitas kita ya yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini, subhanallah, di antaranya teman-teman adalah biasanya nih terkadang kita ada kalanya berbelanja, begitu ya, subhanallah. Dan di Indonesia itu biasanya para penjual dan para pembeli rata-rata adalah kaum wanita. Ya, berbeda kalau di Timur Tengah teman-teman ya, yang kami lihat ketika di Yaman itu yang namanya pasar ya, yang namanya tempat perbelanjaan itu rata-rata didominasi oleh kaum laki-laki. Maka dari itu biasanya yang ke pasar juga ya, karena penjualnya adalah kaum laki-laki, yang ke pasar juga adalah kaum laki-laki. Kami para emak-emak ya biasanya hanya menitip saja, menuliskan di secarik kertas apa yang menjadi kebutuhan kami ya. Dan subhanallah ada hikmah di balik itu ya, masya Allah. Kalau kita pesan ke suami kita ya, pesan di kertas, suamiku, kasihku, belahan jiwaku, saya mau pesan ini 1, 2, 3, 4, 5 misalnya ya. Nah, suami kita membelikan dengan 5 barang yang kita butuhkan kalau laki-laki yang belanja. Tapi kalau emak-emak yang belanja ya, sudah ditulis to-do list-nya apa yang akan dibeli, apa yang akan dibutuhkan. Giliran masuk ke pasar, giliran masuk ke tempat perbelanjaan, tengok kanan, tengok kiri, dibelilah barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan ya. Yang awalnya to-do list-nya 5 jadi 10 ya, subhanallah. Maka dari itu perlu kita ketahui teman-teman, subhanallah, apa yang mesti kita lakukan ya ketika ternyata emak-emak yang akan pergi ke pasar ya, atau ke warung atau ke tempat perbelanjaan. Pertama, ketahuilah wahai saudariku bahwa sesungguhnya yang namanya tempat perbelanjaan atau pasar itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla yang ada di muka bumi ini teman-teman adalah masjid ya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini adalah pasar, subhanallah. Kemudian An-Nawawi, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau menjelaskan tentang hadis ini dalam syarah Sahih Muslim. Kata beliau, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa masjid itu adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kita tahu ya teman-teman, yang namanya masjid itu biasanya digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat di mana hamba-hamba Allah melakukan ketaatan ya, mendirikan salat, kemudian membaca Al-Quran, saling memberikan nasihat, adanya majlis ilmu, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya bersedekah, begitu ya kalau di masjid kira-kira, subhanallah. Di semuanya itu di masjid rata-rata kalau orang datang ke masjid mesti melihat ada banyak hamba-hamba Allah di situ yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda teman-teman ketika misalnya seseorang masuk ke dalam pasar. Kenapa pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena biasanya teman-teman kalau kita masuk ke dalam pasar, kita akan menemukan banyak di antara hamba-hamba Allah itu di sana yang bukan mengingat Allah, tapi yang diingatnya apa? Uang, ya, duit lagi, uang lagi. Yang diingatnya barang dagangan. Ya. Bahkan di pasar juga ada banyak orang ya, subhanallah, yang berusaha untuk menipu pembelinya dengan mengurangi timbangan misalnya. Ya, subhanallah, padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk mengurangi timbangan. Ya, subhanallah. Ini hati-hati nih emak-emak yang ke pasar atau yang berjual beli di pasar, hati-hati, sungguhnya jangan sampai kita itu mengurangi timbangan ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk ya, melakukan jual beli dengan mengurangi timbangan ya. Dijelaskan dalam surah Al-Mutaffifin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Lihat di mana
ada banyak ya orang-orang kalau menimbang itu mereka justru mengurangi timbangannya ya, dan ini adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan di dalam pasar juga ditemukan misalnya ya bank-bank plecit itu loh. Jadi saya tuh pernah pergi ke pasar tradisional di sini di Jogja. Itu saya lihat ada mbak-mbak pakaiannya rapi sekali ya. Dan itu tuh nagihin uang. Terus saya tanya ke pembelinya, "Bu, itu tadi ngapain mbaknya?" Katanya, "Oh, itu tuh ini kemarin saya pinjam dikasih buat modal, tapi nanti ngembalinya ada bunganya." Itu namanya apa tuh? Ditemukan di pasar-pasar. Subhanallah, mereka berpakaian necis gitu ya, membawa buku keliling. Padahal ternyata di situ mereka sedang bermuamalah dengan riba ya. Dan kita tahu yang namanya riba itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dan di pasar juga ditemukan berbagai macam maksiat. Di antaranya seseorang mengatakan kepada pembelinya ya, kalau saya tuh pernah dengar di Arab itu biasanya kadang ada orang tuh sampai bersumpah tuh teman-teman, bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk berjual beli ya, misalnya wallahi misalnya ya, ini barang daganganku bagus, ayo ke sini beli demi Allah, ini barang dagangannya baru kemarin beli misalnya. Subhanallah, padahal yang namanya bersumpah ya, memperbanyak sumpah bukan untuk sebuah keperluan, ini juga tidak dianjurkan. Ya, subhanallah. Bahkan di pasar itu, subhanallah, ada orang-orang yang berani untuk membuat janji palsu ya, subhanallah, dan berjanji bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tambah lagi ya, kemaksiatannya tambah lagi. Itu kondisi real yang kita temukan di pasar. Maka dari itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kalau kita sudah memahami bahwa masjid itu adalah tempat yang dicintai Allah karena banyak orang berzikir di sana, pasar itu adalah tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang bisa melangkah ya. Kemana kita akan melangkah? Kita bisa sekarang mulai kalau mau ke pasar itu kira-kira seperlunya saja. Nah, ini juga penting nih. Jadi di antara yang bisa kita lakukan kalau kita mau ke pasar, teman-teman, maka masuk pasar itu seperlunya saja. Ya, jadi nggak usah berlama-lama karena memang di situ kan banyak maksiat ya. Dan coba kita juga lihat kan ada banyak wanita laki-laki yang berkumpul bukan mahram ya. Kemudian kita tahu juga ada banyak kadang ya penjual yang membuka auratnya, memamerkan auratnya. Maka kita seperlunya saja, teman-teman. Jangan berlama-lama ketika berada di pasar. Bahkan ya dulu Salman Al-Farisi radhiyallahu an, beliau pernah berkata, kata beliau, jika kalian mampu, kata beliau, janganlah menjadi orang yang pertama kali masuk pasar. Jangan pula menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar, karena pasar itu tempat ada banyak syaitan di sana. Ya. Dan di sanalah syaitan menancapkan benderanya. Ya, subhanallah. Maka dari itu ya teman-teman, yuk ini kita mulai ajak diri kita masing-masing, kalau mau ke pasar boleh sesuai dengan keperluan saja ya, tidak berlama-lama ke pasar. Ya, dulu para sahabat ridwanullahi alaihim seperti Abdurrahman bin Auf ya, seperti Abdullah bin Umar, mereka juga pergi ke pasar. Subhanallah, bahkan ya teman-teman, subhanallah, lebih kerennya lagi nih para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka di hari-hari tasyrik, Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu mereka memang menyengajakan ya masuk ke dalam pasar di hari tasyrik sambil bertakbir. Ya, lihat, memberikan contoh yang baik kepada orang-orang yang ada di pasar. Dan yang namanya takbir pada Idul Adha, ya waktunya itu kan berbeda dengan Idul Fitri, lebih panjang di waktu Idul Adha. Karena takbir ya di Idul Adha ini ada yang namanya takbir mutlak dan ada yang namanya takbir muqayyad ya. Kita boleh teman-teman kalau mau bertakbir ya takbiran ya, misalnya sebelum memasuki ya 10 atau tanggal 10 Dzulhijjah, khusus spesial untuk bulan Dzulhijjah ini, maka kita pun boleh untuk bertakbir. Karena takbir mutlak di Idul Adha ini dari awal bulan Dzulhijjah teman-teman sampai nanti hari tasyrik, dan waktunya boleh kapan aja ya teman-teman. Habis kajian ya misalnya ada waktu luang, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar boleh, atau misalnya sambil menunggu juga boleh takbir ya, karena sudah masuk di 10 pertama bulan Dzulhijjah.
Kemudian yang kedua teman-teman, takbir di bulan Dzulhijjah ini adalah takbir muqayyad, yaitu yang terikat waktunya dari subuh hari Arafah ya, tanggal 9 sampai terbenam matahari di hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah nih mereka masuk ke dalam pasar ya, sengaja mereka bertakbir di hari-hari tasyrik itu ya, Masya Allah. Sampai akhirnya orang-orang yang ada di pasar pun ikut bertakbir. Allahu Akbar. Ya Masya Allah. Jadi luar biasa ya para sahabat itu. Mereka memiliki semangat untuk benar-benar mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajak orang-orang yang lain pun untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Masya Allah. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu bahwa pasar itu tempat yang dibenci oleh Allah, setelah kita paham bahwa kalau kita ke pasar kita seperlunya saja ya. Yang perlu kita perhatikan juga terutama bagi kaum wanita nih ya, kalau mau ke pasar ya tetap harus memakai pakaian syar'i, tetap tidak memakai wangi-wangian. Ya kan, subhanallah. Jadi bukan hanya yang namanya pakaian syar'i itu bukan hanya dipakai hanya bermajlis ilmu atau ketika datang ke taman-taman surganya Allah, tapi yang namanya memakai pakaian syar'i juga ya diwajibkan ketika kita keluar dari rumah kita. Ya, subhanallah. Dilihat dulu ketika kita mengaca, biasanya kan bercermin ya, para wanita kan suka nih bercermin ya. Lihat dulu kira-kira kita sudah benar belum dalam berpakaian ya, kalau mau ke pasar. Dan kalau mau ke pasar ya jangan semprot minyak wangi ke sana kemari ya, ke kanan ke kiri jangan, karena kita tahu yang namanya di pasar itu kan pasti ada kaum laki-laki, ya enggak? Dan kita paham bahwa yang namanya wanita kalau dia memakai minyak wangi kemudian tercium oleh kelompok kaum laki-laki, maka konsekuensinya dia tidak bisa mencium bau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sayang ya. Diperhatikan lagi tentang auratnya, jangan lupa juga pakai kaos kaki ya, karena kakinya kaum wanita itu adalah aurat ya. Sepakat para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah ya, dan Imam Ahmad, mereka bersepakat kalau kakinya seorang muslimah itu ya akhwat adalah aurat ya. Jadi kalau misalnya kita orang Indonesia mengaku oh saya ya termasuk, kita semuanya rata-rata ikut ya pengikutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Ya subhanallah. Hati-hati juga ketika akan ke pasar, lihat apakah aurat kita sudah tertutup atau belum. Baik, kemudian akhwati fillah yang perlu kita perhatikan juga ketika ke pasar ya. Ingat ya, ke pasar itu juga jangan sampai menghambur-hamburkan uang ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perkara-perkara yang mubadzir. Diingat lagi kalau misalnya memang itu adalah sesuatu yang tidak kita butuhkan ya, atau misalnya kita sudah ada di rumah, maka janganlah dibeli. Kecuali kalau memang benar-benar sesuatu tersebut kita butuhkan. Jadi jangan menghambur-hamburkan uang. Kita tahu subhanallah ya akhwat, yang namanya harta ini besok kelak, dimana ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaan untuk harta ini spesial dari dua jalur. Dari mana harta engkau terima, yang engkau peroleh, dan untuk apa engkau belanjakan. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya subhanallah. Biasanya juga ini emak-emak, ibu-ibu ya, sekarang sepertinya pasarnya sudah pindah ya. Misalnya marketplace gitu kan, misalnya apa yang beli baju, misalnya subhanallah, itu juga hati-hati ya teman-teman. Kalau memang misalnya kita sudah cukup, ya sudah ya, kita cepat-cepat tutup aplikasinya, karena biasanya kalau kita berlama-lama di sebuah MP itu kita akan tertarik dengan yang lainnya. Dan ketahuilah ketika kita berlama-lama di sebuah tempat ya, misalnya membuka marketplace, itu juga menghambur-hamburkan waktu ya. Cukup kalau memang kita mau belanja online, cukup apa yang kita butuhkan, setelah itu sudah selesai ya, subhanallah. Jadi kalau bisa juga ya kita buat perencanaan teman-teman. Sebelum belanja tuh buat to-do list. Kira-kira mana yang akan kita beli ya, mana kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder ya. Dan kalau misalnya memang kita prioritaskan ya, kalau kita boleh memprioritaskan, maka kebutuhan primer yang kita prioritaskan ya. Subhanallah. Dan ini merupakan adab dalam membelanjakan harta ya akhwat. Baik. Kemudian yang mesti kita lakukan juga ketika di pasar, jika bisa ya teman-teman, karena kan kondisi pasar itu berbeda-beda ya. Jangan kita berdesak-desakan dengan kaum laki-laki ya.
Kalau sampai teman-teman ke pasar, maka cari tempat ya atau cari jalan tuh yang tidak bercampur baur. Sepertinya ada percampur bauran, tapi minimal kita bisa cari, itu kan biasanya pasar kan luas ya, yang memang ya jalan itu lenggang misalnya. Kalau misalnya ada jalan di situ banyak kaum laki-laki sedang berdiri misalnya, ya kita jauhi, ya kita cari jalan lain. Subhanallah. Dan ini harus diperhatikan adab-adab ini ya akhwat. Jangan sampai ketika kita ke pasar kita lupa semua. Di situ ada kaum laki-laki, kita berdesak-desakan dengan kaum laki-laki ya. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan juga teman-teman ya ketika berada di pasar nih, tundukkan pandangan kita. Ya ini adab juga ya, Masya Allah. Yang namanya menundukkan pandangan bagi kaum muslimah bukan hanya ketika dia berjalan di sebuah tempat ya di jalan raya misalnya, tapi juga sama ya ketika berada di pasar juga tundukkan pandangan kecuali untuk hal yang memang kita butuhkan. Misalnya kita mau beli, mau nggak mau kan kita harus melihat tuh ke penjualnya, ya nggak apa-apa. Tapi setelah itu kita sudah dapat barangnya, kita mau menuju ke tempat parkiran, kalau bisa ya kita tidak tengok kanan, tengok kiri, ya terus lurus, tetap fokus ya untuk tidak matanya berseliweran ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala benar-benar berpesan di dalam surat An-Nur, kalau teman-teman boleh silahkan mempelajari ya. Dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum ya. Wa qul lil mu'minat, lihat. Perintah menundukkan pandangan ini bukan hanya untuk orang-orang beriman dari kaum laki-laki saja, tapi juga lebih dari itu untuk orang-orang beriman dari kalangan mukminah. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Ya hendaklah mereka menundukkan pandangan. Wa yahfadna furujahun, dan hendaklah kaum perempuan dia bisa menjaga kemaluannya. Ya subhanallah. Subhanallah, ini luar biasa ya teman-teman. Sebuah pandangan itu ketika kita bisa menjaganya, maka kita sudah minimal sudah dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari maksiat yang selanjutnya. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, yang namanya maksiat itu berawal dari sebuah pandangan. Ya subhanallah. Bahkan ya subhanallah, orang yang dia tidak peduli dengan pandangan matanya, dia biarkan ya pandangan matanya berkeliaran kemanapun ya, ini akan ada efeknya. Di antara efeknya apa? Menjadikan hatinya keras. Ya subhanallah. Ini ngeri banget ya. Teman-teman boleh baca kitabnya Imam Ibnul Qayyim ya, banyak kitab Imam Ibnul Qayyim ya. Nah, di antaranya Imam Ibnul Qayyim pernah juga berbicara masalah akan bahayanya kita ketika pandangan kita tidak kita tundukkan ya subhanallah. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang mesti kita lakukan ya ketika kita akan pergi ke pasar juga teman-teman? Di antaranya jangan lupa untuk berdoa. Nah, ini penting banget nih ya. Jangan lupa untuk berzikir. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim ya dalam kitab Al-Wabilus Shaib ya, beliau menyebutkan keutamaan zikir ya Masya Allah dengan sangat banyak, termasuk diantaranya ketika seseorang dia akan masuk pasar gitu ya, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah ini luar biasa ya rahasia yang akan diperoleh bagi siapapun yang dia masuk pasar kemudian membaca doa ini ya teman-teman. Nah, doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, subhanallah. Nih doa yang semestinya kita emak-emak terutama bisa membacanya terus-menerus ya, dihafalkan. Karena ketika kita sudah masuk pasar misalnya ya, atau akan masuk pasar, maka doa ini yang perlu kita baca ya akhwat ya. Dan kita tahu subhanallah yang namanya pasar itu tempat
di mana banyak orang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang banyak lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zikir masuk pasar ini teman-teman, ada zikir yang ringan ya, tapi pahalanya sangat besar karena subhanallah ketika zikir ini dibaca ya, di mana banyak manusia kondisinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah ternyata ketika mayoritas yang ada di pasar itu lupa untuk mengingat Allah, ada satu hamba di mana dia senantiasa mengingat Sang Khalik ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di saat semua manusia sibuk dengan dunianya, sibuk dengan perdagangannya, dia justru menjadi orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, Masya Allah. Dan ini akan Allah berikan pahala yang berlipat ganda ya, Masya Allah. Disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pernah bersabda, "Man dzakarallaha fis suqi mukhlishan 'inda ghaflatin nas wa syughlihim bima hum fi, kataballahu lahu alf hasanah wal yaghfirannallahu lahu yaumal qiyamati maghfiratan lam takhturu ala qalbi basharin." Ya. Di barang siapa nih teman-teman yang dia berzikir dengan ikhlas ya, ketika orang-orang lalai dan tersibukkan dengan urusan mereka, maka niscaya Allah mencatat baginya 1.000.000 kebaikan dan benar-benar akan Allah ampuni. Lihat, dan benar-benar akan Allah ampuni ia pada hari kiamat dengan ampunan yang tak pernah terlintas di hati manusia. Ya, ini dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah ya, subhanallah. Kalaulah kita tahu betapa luar biasanya ya zikir untuk masuk ke dalam pasar ini ya, keutamaannya, kita akan diberikan ampunan oleh Allah, kita akan diberikan kebaikan dengan berjuta-juta kebaikan. Maka kita subhanallah akan berusaha untuk berzikir, untuk menghafalkan zikir ini ya. Untuk lebih mudahnya teman-teman ya, teman-teman kan sudah hafal tuh yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Kan biasa kan dibaca kalau pas setelah salat. Nah, poinnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Titik ya. Kemudian tambah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair ya. Jadi di sini teman-teman ditambahkan yuhyi wa yumit ya. Wa huwa hayyun la yamut. Titik misalnya. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada 3 poin ya, yang teman-teman bisa potong-potong ya doanya biar lebih mudah. Yang pertama tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya, lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulk ya wa lahul hamd. Dan juga ya baginya segala kerajaan dan baginya segala pujian. Kemudian poin yang kedua, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Ya, Allah adalah zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan Allah adalah zat yang maha hidup dan kekal ya, dan tidak pernah mati. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangannya lah segala kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allahu akbar. Ya, subhanallah, insyaallah mudah ya kalau kita benar-benar berazam memohon kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengucapkan zikir ini. Dan pastinya teman-teman, ketika mengucapkan zikir ini, kita mengucapkannya disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau kita tadi lihat hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ya, kata Rasulullah sallallahu ya, ketika Rasulullah menyebutkan man dzakarallah fis suqi mukhlishan, barang siapa yang mengingat Allah di pasar dalam keadaan mukhlishan ya, dalam keadaan dia hanya meminta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena sesuatu dari kepingan-kepingan dunia ya. Ini akan Allah tuliskan dengan banyak sekali pahala sampai berjuta-juta pahala ya, Masya Allah. Allahu Akbar ya. Jadi benar-benar luruskan niat kembali ketika kita akan melakukan sebuah amal solih teman-teman, karena segala sesuatu yang terkadang ya mesti kita perjuangkan adalah meluruskan niat ya, subhanallah. Karena
kita paham yang namanya meluruskan niat itu adalah sesuatu yang terkadang di awal sudah kita benar-benar pengen meluruskan niat, tapi ternyata syaitan mengganggu kita di tengah-tengah, dibelokkan ke arah kiri misalnya. Ini benar-benar yuk mulai bareng-bareng lagi kita luruskan niat kita masing-masing hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai membahas adab ya. Adab-adab apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita akan berbelanja atau ketika kita akan ke pasar, dan kita sudah belajar tentang doanya, harapannya. Setelah doa ini kita pelajari, maka yuk kita bareng-bareng amalkan ya teman-teman, amalkan. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita amalkan. Dan di antara niat ketika kita duduk di majlis ilmu ya akhwat, di antara niatnya untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita. Dan di antara niatnya juga untuk mengamalkan apa yang telah Allah beritahukan kepada kita. Ya subhanallah. Ini harus ada ya akhwat. Pelan-pelan. Kalau misalnya tidak bisa instan langsung menghafal, pelan-pelan. Tidak apa-apa. Hari ini hafalkan yang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd. Sudah. Besok ya, tidak apa-apa dibagi menjadi 3 hari. Besok ditambah lagi hafalannya, misalnya yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Ya, besoknya lagi tambah lagi biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, hari keempat semuanya dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ketika baca doa ini ya akhwat, kita juga mesti memahami maknanya. Ya, subhanallah. Karena banyak di antara zikir yang kita baca kemudian kita tidak memahami apa isi kandungannya. Ya subhanallah. Penting bagi kita untuk belajar bersama-sama ketika membaca sebuah zikir, ya, sebuah doa, maka kita kembalikan belajar apa makna di dalam doa tersebut. Ya, agar kita bisa lebih dapat banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fikunna jami'an. Jazakumullahu khaira. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.